Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ada, mahasiswa PPG dalam jabatan Matematika 1 Angkatan 1. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Berikut adalah formulir pendaftaran untuk uji kompetensi hari ini. Oke. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah ada yang izin? Ini tadi saya lihat di daftar hadir masih ada yang belum mengisi. Oke, nanti jangan lupa. Jangan lupa nanti segera diisi untuk Sepia. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anjani silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati masing-masing. Oke, terima kasih untuk Mbak Anjani. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang rata-rata dan ragam ya. Masih ingat cara menentukan rata-rata dan ragam? Masih ingat? Ataukah sudah lupa? Masih ingat. Masih ingat. Bagaimana? Masih ingat. Coba saya, Samita, cara menentukan ragam atau rata-rata bagaimana? Kalau rata-rata itu jumlah semua datanya, terus dibagi banyaknya data. Oke, bagus. Kalau ragam? Lupa. Yang lain, silakan. Yuliana? Ragam bagaimana, Yuliana? Saya Bu, untuk ragam data tunggal rumusnya S2 sama dengan sigma buka kurung X1 dikurangi X tutup kurung pangkat kuadrat Ya. dibagi N min dibagi 1. N. Oke. Bagus. Anak-anak, kalau kita lihat rumus dari ragam tersebut, ragam kemarin simbolnya apa? S kuadrat ya, bukan S2 ya, S kuadrat. Nah, jadi satuannya dalam ragam itu adalah kuadrat. Misal, data yang kita ukur tinggi badan. Nah, satuannya apa Wijaya untuk tinggi badan? Satuannya apa? Sentimeter, Bu. Oke. Nah, data yang kita ukur satuannya adalah sentimeter, ya tinggi badan. Tetapi kalau kita mencari ragamnya, data tersebut akan berubah menjadi sentimeter kuadrat. Nah, ini akan menyulitkan kita sebagai peneliti dalam menafsirkan data, sehingga diperlukan ukuran penyebaran data yang lain, yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku ini memiliki satuan yang sama dengan data. Misalkan suatu data satuannya adalah meter, gitu. Nah, simpangan baku satuannya juga meter. Ini anak-anak materi prasyarat kita hari ini. Jadi sebelum kita mempelajari simpangan baku, materi yang wajib kalian ingat kembali tadi sudah disampaikan oleh Mbak Samita sama Mbak Yuliana, betul? Jadi rata-rata data tunggal ini saya mengingatkan kembali karena tadi ada yang lupa ya. Rata-rata rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian untuk data kelompok ini jumlah frekuensi dikalikan XI dibagi dengan banyaknya atau jumlah frekuensi. Kemudian ragam untuk data tunggal, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuliana. Ini coba diingat-ingat lagi bagi yang
masih lupa. Ya. Nah, mempelajari simpangan baku ini, apa sih manfaatnya? Nah ini, pada umumnya simpangan baku biasa digunakan oleh para ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang telah diambil memang benar-benar sudah mewakili seluruh populasi yang ada. Ya. Sehingga dalam suatu penelitian kita tidak perlu meneliti keseluruhannya, kita cukup mengambil sampelnya saja. Ya. Nih, sebagai contoh, seseorang yang ingin mengetahui masing-masing tinggi badan dari anak yang berusia 18 hingga 12 tahun, lalu berapa anak, lalu dihitung rata-rata serta simpangan bakunya. Nah, dari perhitungan itu, kita bisa tahu nilai yang bisa mewakili seluruh populasi yang ada. Jadi kita tidak perlu melakukan penelitian untuk seluruh populasi, cukup mengambil sampelnya saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis nilai simpangan baku, data tunggal dan data kelompok secara tepat. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan nyata tentang simpangan baku, data tunggal dan data kelompok secara tepat pula. Anak-anak sekarang coba amati tabel berikut ini yang berisi tentang data pola tidur 2 anak dalam 1 minggu. Ya, data ini saya peroleh dari guru BK karena banyak anak-anak yang terlambat. Ini guru BK mencoba mencari tahu ya, jam tidurnya anak-anak itu berapa jam sih setiap hari, kenapa kok sering terlambat, apakah karena tidurnya kurang dan sebagainya. Ini saya ambil sampel dari 2 orang ini, Roni sama Andi. Nah, dari data itu, menurut kalian, siapakah yang memiliki pola tidur lebih teratur? Silakan, ada yang punya pendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Anjani. Dari hasil pengamatan saya, Andi tidurnya lebih teratur, Bu. Saya tidak tahu rumus statistik apa yang digunakan. Saya kira bisa dilihat dari rata-rata. Ternyata rata-ratanya sama. Oke, ternyata rata-ratanya sama. Bagus. Ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Win. Menurut saya juga Andi yang lebih teratur, Bu. Apa mungkin menggunakan simpangan baku ya, seperti yang disinggung awal tadi. Oke, bagus sekali ya. Jadi bagus sekali anak-anak. Jadi dengan hanya mengetahui rata-rata, ini setelah kita lihat Roni, Andi, ini rata-ratanya kok sama. Lah ini tidak cukup hanya dengan rata-rata, kita bisa memahami data yang ada ini. Nah, sehingga ini kalau misalkan saya tambahkan lagi, nah, ada yang namanya simpangan baku di sini. Dari simpangan baku, nah, tadi kan kalian semua menebaknya Andi yang lebih teratur. Ternyata Andi itu simpangan bakunya 1,11. Kalau Roni 2,87. Nah, ini menunjukkan apa? Semakin kecil simpangan baku, maka datanya itu semakin homogen, ya, semakin mendekati nilai rata-rata. Nah, ini kan Andi lebih teratur kan ya. Nah, kalau Roni ada yang 2 jam, ada yang 10 jam, sangat tidak teratur sekali. Walaupun rata-rata kedua anak ini sama jam tidurnya, ya. Dari sini saya harap kalian sudah punya pandangan tentang simpangan baku. Anak-anak, dari sini kalau saya tanya, kira-kira coba dibayangkan pertanyaan apa yang bisa muncul di benak kalian tentang simpangan baku? Apakah hubungan antara ragam dan simpangan baku? Oke, ragam dan simpangan baku, betul. Terus, ada pertanyaan lain? Untuk mencari saya, Bu. Iya, silakan Yuliana. Apa pertanyaannya? Untuk mencari simpanan buku, apakah harus mencari rata-rata terlebih dahulu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus anak-anak. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, tidak akan Bu Anis jawab langsung di sini. Nah, kalian mendapatkan jawabannya itu dari mana? Dari kegiatan kalian selanjutnya, yaitu melalui apa?
diskusi kelompok nanti ya, dengan bantuan LKPD. Ini pembagian kelompoknya ya. Ada 4 kelompok di sini. Ya, sudah dibuatkan Bu Anis grup di WA grupnya masing-masing ya, nanti berdiskusi. Nah, sebelum ke sini anak-anak, kalian harus buka Google Classroom-nya dulu ya. Bisa dulu. Ini ya, tugas kalian setelah dari sini, sebelum ke diskusi kelompok di WA Group, kalian buka Google Classroom-nya dulu. Dicek kehadirannya siapa yang belum. Kemudian ini bahan ajar anak-anak, silakan dibaca, dipelajari. Materinya ada di sini. Jadi kalian berusaha untuk mencari simpangan baku itu apa sih? Bagaimana sih cara mencari simpangan baku, baik data tunggal maupun data kelompok. Kemudian di sini ada video pembelajaran anak-anak. Bagi yang tidak suka membaca tulisan, bagi yang hanya suka mendengarkan, ini kalian bisa klik videonya. Ini anak-anak video pembelajarannya di YouTube, silakan jika kalian mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika anak-anak. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah statistika ukuran penyebaran data untuk simpangan baku, data tunggal dan juga data kelompok. Mari simak ulasan berikut ini. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel serta hubungan antara titik individu dan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, di mana nilai yang bervariasi ini memiliki arti, yaitu jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data bernilai sama. Sedangkan nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Baik, cukup sampai di sini anak-anak. Itu sekilas tentang video pembelajarannya. Silakan dipelajari lebih lanjut bagi yang ingin belajar lewat video yang ada di YouTube. Kemudian selanjutnya ada LKPD. Ini silakan diunduh, kemudian didiskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang silakan diskusi. Untuk sesi Zoom yang pertama ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Masing-masing anak mulai membahas masalah satu persatu yang ada di LKPD. Mereka menggabungkan materi yang ada di bahan ajar, kemudian dibahas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Ini dari masalah 1, kemudian masih lanjut masalah 1, mereka membahas langkah-langkahnya satu persatu. Ya. Kemudian lanjut dari masalah 2 sampai seterusnya. Kemudian ini adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Ini adalah diskusi dari kelompok 2. Sudah mulai aktif anak-anak mendiskusikan mulai masalah 1 dan 2. Ini per langkah mereka bahas satu persatu.
Ada yang bertanya, ada juga yang mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masing-masing anggota kelompoknya. Hasil dari pekerjaan anak-anak melalui diskusi kelompok di WA Group. Begitu juga untuk kelompok 3, hasil diskusinya sudah sangat aktif. Mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Ini adalah hasil diskusinya. Yang kedua, dibahas satu persatu per langkah, kemudian saling mengkoreksi antar teman. Panjang sekali diskusi dari kelompok 3. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Kita juga mulai membahas masalah satu persatu. Sudah sangat aktif anak-anak. Ini saja kesulitannya anak-anak tadi pada simbol-simbol yang menurut mereka agak asing. Kita sudah mulai membahas satu persatu. Demikian hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang ada di WA Group. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan masalah yang pertama. Kelompok 1 sudah siap? Oke, dari kelompok 1 Mbak Samita, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 memprestasikan penyelesaian masalah 1. Bagus. Langkah pertama, kita mencari rata-rata. Kita jumlahkan seluruh datanya, lalu kita bagi banyaknya data. Hasilnya 1494 dibagi 9 sama dengan 166. Langkah kedua, kita lengkapi tabel yang ada di bawah. Jumlahnya ketemu 272. Langkah ketiga, kita cari simpanan bakunya. Rumus simpangan baku, jumlah dari XI min X bar. Bu, lupa Bu. XI dikurangi X bar kuadrat. Jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan akar 272 dibagi 9 min 1 sama dengan akar 34. Kita sederhanakan lagi menjadi 5,83. Oke, bagus sekali hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Bagus. Kelompok yang lain silakan diberi tanggapan. Kelompok 3, 4, kelompok 2. Mbak Anjani dari kelompok 2 bagaimana jawabannya kelompok 1?
sama jawaban kelompok 2, Bu. Oke, bagus ya, sudah sama. Oke, langkah-langkahnya juga sudah sama semua ya. Oke, bagus anak-anak. Ini sekarang kita lanjut untuk presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan Anjani dipresentasikan. Penilaian dari masalah 2. Yang pertama, kita lengkapi tabelannya dulu seperti di bawah ini. Untuk mencari kata ada 76. Untuk mencari simpanan baku, rumusnya itu sehingga ketemu akar 4.900 dibagi 90 sama dengan akar dari 98 sama dengan 9,90. Bagus sekali. Presentasi dari kelompok 2. Oke, komentar dari kelompok yang lain silakan. Dari kelompok 1, Erwin, bagaimana jawabannya? Sudah sama? Bagaimana kelompok yang lain? Sama, Bu. Oke, sudah sama. Bagus anak-anak. Ini sudah selesai presentasi dari masing-masing kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cek jawabannya anak-anak. Kita cek apakah sudah betul semua jawaban dari masing-masing kelompok. Ya. Dari masalah 1, anak-anak sudah, langkah selanjutnya yaitu kita cek jawabannya dulu. Ini sudah betul anak-anak tadi, masalah 1 ketemu 5,83 ya? Betul, Sudah ya, Win ya? Betul, oke. Kemudian masalah 2 ketemu 9,90. Sudah betul ya? Dengan langkah-langkah ini. Koreksi saya, tadi ada pada bukan simbol-simbol ya. Harus hati-hati. Tadi ada sedikit yang masih salah, tapi tidak apa-apa. Kita sambil belajar. Oke. Nah, ini anak-anak. Kesimpulannya, anak-anak, kesimpulan Anjani dan kawan-kawan bisa melihat share screen-nya. Bisa, Jan? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Terus gini aja. Nah, baik anak-anak, kegiatan kita selanjutnya dari pembelajaran tadi, ya, apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Arlina, silakan. Ya. Untuk mencari simpangan baku data tunggal, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Mencari rata-rata. 2. Mencari simpangan nilai terhadap rata-ratanya. 3. Kuadratkan masing-masing simpangan yang diperoleh. Ya. Jumlahkan semua nilai kuadrat yang telah diperoleh pada langkah ketiga. Ya. 5. Dibagi dengan n-1, yaitu 1 kurangnya dari banyaknya nilai-nilai dalam sampel. Oke, bagus. Carilah akar kuadratnya. Oke, bagus. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Silakan. Ya, Sepia. Dinyalakan mic-nya. Mic-nya, Sep. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mendefinisikan simpangan baku sebagai akar kuadrat dari varians, Bu.
Oke, bagus sekali. Jadi ini menjawab pertanyaan yang awal tadi ya, hubungan antara varians dengan simpangan baku ya. Bagus sekali. Anak-anak, kita lanjut ke refleksi ya untuk kegiatan penutup kita hari ini. Dari pembelajaran ini silakan direfleksikan. Pembelajaran hari ini bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Bu. Oke, Samita, silakan. Hari ini saya bisa memahami materi simpangan baku, data tunggal, dan data kelompok. Dan menurut saya, dengan adanya rumus simpangan baku, bisa mempermudah seseorang dalam menentukan hasil sebuah penelitian. Oke, bagus sekali. Jadi ini manfaatnya ya, manfaat kita mempelajari simpangan baku ini. Baik anak-anak, untuk mengetahui tingkat penguasaan kalian terhadap materi ini, silakan dikerjakan tugas yang Bu Anis upload di Google Classroom ya. Saya beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan individu, dikerjakan mandiri. Saya pengen tahu kalian itu sudah bisa atau belum ya. Tadi kan kerja kelompok, mungkin hanya beberapa anak yang aktif ya. Silakan, saya kasih waktu 10 menit ya. Bagus, 10 menit sudah selesai anak-anak. Ini masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Tetap saya tunggu 2 jam dari sekarang ya. Saya kasih perpanjangan waktu, tidak masalah. Yang penting tetap mengumpulkan tugas. Erwin, paham ya? Erwin belum mengumpulkan, Win? Ya, oke. Bagus. Untuk materi kita selanjutnya, anak-anak, silakan dipelajari materi tentang koefisien variansi dan angka baku. Ya, ini materi terakhir. Setelah itu kita melaksanakan ujian akhir semester. Jadi harus tambah giat belajarnya ya anak-anak. Oke, bagus. Apakah ada yang ditanyakan di akhir pembelajaran ini? Tidak ada. Oh, mudah-mudahan sudah paham semua. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anjani, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, baik anak-anak ya. Saya akhiri dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan selalu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan hasil refleksi dari praktik pembelajaran UKIN yang saya laksanakan hari ini. Hasil refleksi ini berupa hasil analisis terhadap kekuatan dan kelemahan dari praktik pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Yang pertama, kekuatan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran discovery learning dan aplikasi Zoom Meeting, sehingga secara teknis kegiatan pembelajaran lebih lancar. Kemudian, peserta didik sudah mulai aktif dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik sudah berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, untuk kelemahan dari pembelajaran saya hari ini, yang pertama adalah jaringan internet kurang stabil, sehingga beberapa anak menjadi tidak fokus saat pembelajaran dengan Zoom Meeting berlangsung. Kemudian yang kedua, pada saat awal sesi presentasi, inisiatif peserta didik dalam menanggapi hasil presentasi kelompok masih rendah, sehingga
guru perlu menunjuk beberapa peserta didik untuk memberikan tanggapannya. Jadi anak-anak perlu dipancing terlebih dahulu untuk berani bertanya, untuk berani menanggapi. Demikian hasil refleksi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.